Yesus, ku muliakan namamu selalu, yang menolong hidupku. Haleluya, haleluya. Selamat sore Bapak Ibu. Apa kabarnya? Luar biasa. Apa kabarnya? Luar biasa. Saya mau lihat dari depan ini masih penuh dengan persoalan beban. Kita mau tanggalkan sebentar, amin. Kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, bahkan juga teman-teman jemaat Tuhan yang ada di online. Apa kabarnya? Puji nama Tuhan, kiranya kita semua dalam keadaan yang baik. Puji nama Tuhan, kita akan naikkan pujian kita. Terima kasih, kuduskan serta layakkan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami punya Engkau yang besar. Ku hidup karena percaya
berdiri, kita mau katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang Amin. Amin Yesus. Amin. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Cuma Tuhan saja aku punya. Amin. Amin Yesus. Amin. Yes Tuhan. Amin. Yes Lord. Amin Yesus. Angkat kedua belah tanganmu, sama-sama kita katakan, yes, kami punya Tuhan yang besar. Haleluya. Amin. 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 Percaya kuasanya, ku terima. Amin. Oh, ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima. Ku terima Tuhan. Amin. Kemenangan darimu. Haleluya. Kita sembah Dia sore hari ini. Kita terima kemenangan yang besar yang dari Tuhan sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Glory, glory bagimu Yesus. Haleluya. Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Glory, glory, glory. Glory bagimu. Glory bagimu. Haleluya. Yesus. Oh, haleluya. 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 Amin. 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 Dengan iman kita katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup. Amin. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan. Ini pengakuan jemaatmu Allah. Kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang berjanji dan tidak pernah tidak menggenapi, ya Allah. Oh ya Rabbah. Amin. Amin. Kemenangan darimu ku terima sekarang Tuhan. Oh, ku terima sekarang.
kemenangan Tuhan. Hari lepas hari kami terima kemenangan daripadamu ya Allah. Kami boleh ada sore hari ini Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sore hari ini Tuhan, kami memuji dan meninggikan nama-Mu Allah. Kami tahu Tuhan, tidak ada yang dapat kami balas untuk kebaikan-Mu selain puji dan sembah kami kepadamu Allah. Mari berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Bekerjalah Roh Kudus di antara kami. Kami percaya Tuhan, dalam hadirat-Mu Bapa, yang sakit disembuhkan. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami beroleh kekuatan yang baru. Kami beroleh sukacita, damai sejahtera-Mu ya Allah. Hingga saat kami keluar dari tempat ini Allah, kami tidak sama saat kami datang, karena Engkau Tuhan yang mengurapi kami. Terima kasih Allah. Kami buka ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian kita lebih lagi. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan kita. Amin. Bapak Ibu percaya Tuhan kita Allah perlindungan bagi kita. Amin. Haleluya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi siapa? Bagi kita Amin. tempat perlindungan dan kekuatan, Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sekalipun jatuh, amin, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Haleluya. Amin. Haleluya. Coba colek sebelah kita ya. Coba colek sebelahnya. Allah itu bagi kita. Amin. tempat perlindungan dan kekuatan, Betul. Allah itu bagi kita. Amin. tempat perlindungan dan kekuatan, Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebagai penolong, sebagai penolong dalam amin, kesesakan. sangat terbukti. Sekalipun Kita jatuh, oh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Sebab apa Bapak Ibu? Amin. Dengan iman kita sama-sama katakan, sebab tangan Tuhan, sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Amin, amin. Ada yang punya masalah? Ada. Mari bangkit berdiri. Yang punya masalah, yang nggak punya masalah boleh duduk. Haleluya. Apapun yang terjadi, kita punya Tuhan yang besar, tidak pernah tergeletak. Amin. Karena Allah kita dahsyat, Allah kita ajaib bagi kita semua. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, oh, dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati. amin, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia.
Apa yang tak pernah dilihat mata, dengan iman kita katakan, oh yes, telinga amin. Yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. kuasanya tidak berubah. Allah sanggup Melakukan segala perkara dulu, sekarang, selamanya. amin. Kuasanya tak berubah. Amin. Dengan iman semua wanita naikkan pujian ini. Apa yang tak wanita? Apa yang tak wanita? Dilihat mata, Amin. pernah telinga Oh, 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 yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Yang pria, apa yang tak pria? pernah lihat mata, Amin, amin, tak pernah amin. didengar telinga, Oh, yang tak pernah, pernah timbul di Amin. dalam hati, yes, semua disediakannya amin. bagi yang mengasihi. Seluruhnya Allah sanggup, Allah sanggup melakukan amin. segala perkara, Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang dan selamanya. dulu, Dulu sekarang dan oh, dulu sekarang selamanya, kuasanya tak berubah. Haleluya, haleluya. Percaya Bapak Ibu? Amin, amin. Karena kita punya Tuhan yang iya dan amin. Haleluya. Firman-Nya selalu menerangi langkah kaki kita, amin. Sehingga kita tidak jadi goyah. Masalah boleh ada, tapi kita tidak pernah menjadi goyah. Haleluya. Amin. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun, tembus setiap hari. amin. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru, ku kan terbang. Oh, tinggi di awan bersama-Mu. Dalam kemuliaan, Amin. Sebab firman-Mu bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bapak Ibu, lagu ini katakan bukan terbang ya. Walaupun ini udah sering dinyanyikan, tapi kita mau terbang bersama Tuhan. Saat terbang boleh kita. Oke ya, siap. Firman-Mu Tuhan, pelita kakiku janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku. Oh, ku menantikan-Mu. berkekuatan Siap kepak
Tuhan. bersamamu Amin. kemuliaan Oh, sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam butuhan, ku kan terbang, tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, amin, teguh menopang, ku kan aman dalam butuhan, ku kan aman. Sekali lagi, ku kan aman Tuhan dalam butuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita. Yesus, seperti firman yang beberapa waktu lalu katakan, saat kita ada di gunungnya Tuhan, kita seperti terbang. Kita bisa melihat segala masalah, persoalan, dan kita melihat ada jalan keluar. Pasti Tuhan tolong. Tak percaya apapun yang terjadi, Yesus selalu punya jawaban bagi kita. Yesus selalu punya jawaban atas setiap pertanyaan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Oh haleluya. Kami mau tetap kuat di dalam Engkau ya Allah. Amin. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhanku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Mari Bapak Ibu, sekarang kita bangkit berdiri. Oh Yesus, kami mau tetap menyembah Engkau. Haleluya. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah,
berdoa Tuhan. Berdoa, kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau bekerja hari ini melawat setiap kami. Kami percaya dalam setiap doa-doa kami, Tuhan bekerja mendatangkan segala kebaikan buat kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah yang kami agungkan hari ini Tuhan. Engkaulah pusat penyembahan kami. Engkaulah sumber segala-galanya bagi kami. Dimanapun kami berada, Engkaulah Raja buat kami Yesus. Engkau pemilik hidup kami Tuhan. Engkau yang sanggup mengatasi setiap persoalan kami. Badai apapun yang kami alami, kesulitan, tantangan apapun yang kami hadapi, bahkan sakit penyakit, kami tetap percaya Tuhan semua ada di dalam tangan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Yesus. Izinkan kami kembali dengar firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar sungguh jadi kekuatan yang luar biasa buat kami. Kami semakin bisa memahami betapa Tuhan Yesus mengasihi hidup kami. Di setiap firman yang kami dengar, kami mau simpan semuanya di dalam hati kami yang paling terdalam, hingga kami tetap bisa kuat dengan kekuatan yang datangnya dari firman Tuhan. Setiap kami yang mendengar, Tuhan berkati. Kami buka hati kami, buka segala akal pikiran kami, hingga setiap firman yang datang buat kami pribadi lepas pribadi dengan cara yang luar biasa akan menjamah setiap kami. Terima kasih Yesus. Bahkan buat kami yang menyaksikan, yang ikut ibadah ini secara live streaming, Tuhan berkati juga mereka di rumah mereka masing-masing. Kondisi fisik mereka yang mungkin sedang terbatas hari-hari ini, Tuhan Engkau melawat mereka Bapa, memulihkan keadaan mereka Yesus. Terima kasih Tuhan. Menyerahkan juga hamba untuk memberikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita. Haleluya. Kita masih belum selesai ternyata dalam tema besar kita. Kita sebagai orang percaya yang berjalan di dalam iman. Semoga saudara semua juga tidak bosan-bosan ketika kita masih belajar tentang iman. Ternyata iman itu sampai dia datang. Amin. Nah, kita akan belajar hari ini bicara tentang iman yang tak pernah gagal. Waktu saya sudah siapkan firman ini, hari Rabu sudah selesai sebenarnya. Hari Kamis saya ada seminar dan sampai hari Jumat. Jadi full sekali, saya lelah juga. Sehingga memang saya udah persiapkan jauh-jauh hari. Kalau enggak saya enggak akan bisa siapkan firman Tuhan. Saya akan ke Tedeloran, makanya saya udah siapkan jauh-jauh hari. Dan saya sangat diberkati ketika masuk dalam seminar. Nyata banyak hal juga hampir Tuhan teguhkan. Sehingga biarlah kita hari ini belajar ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan ingin kerjakan buat gereja Tuhan di tempat ini. Amin. Saudara kasih Tuhan, tidak lama lagi kita akan akhiri tahun 2024. Jangan lupa pastikan saudara hadir dan doakan tanggal 22 Desember itu Natal kita. Amin. Jadi hari Minggu didedikasikan untuk hari Natal kita. Amin. Hanya bedanya itu aja. Ibadahnya setiap hari Minggu, hanya jamnya dibuat berbeda jadi jam 5 sore agar saudara yang mau dandan agak lebih punya jam waktu yang agak lama. Namanya kan prenatal kan, agak beda lah dandanannya kan. Ya Ibu Eti mungkin yang biasanya hari Minggu biasa reguler yang begini, mungkin nanti rambutnya disasak, kita nggak tahu. Jadi akhirnya kita sepakat jamnya jadi jam 5. Ya selesai jam 7 lah, belum terlalu malam lah. Doakan agar gereja bisa kasih kita makan lah. Amin. Saudara mau hadir, amin. Pastikan hadir, amin. Jadi sekali lagi saya umumkan di mimbar, tidak ada pencarian dana, tidak ada saudara dipungut, tapi kalau saudara digerakkan Tuhan untuk memberkati Natal, silakan berikan di persembahan yang dijalankan. Haleluya. Saudara, yang penting sehat. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita. Hari ini saya tiba-tiba kondisinya gak enak, tapi saya semangat untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan. Saya diteguhkan kemarin, saya perhatikan hamba Tuhan yang melayani, saya bilang beliau luar biasa, udah ribuan orang dia muridkan. Kalau saya nggak ada apa-apanya, masih bisa dihitung sama jari orang-orang yang saya muridkan, saya layani. Dia udah ribuan orang, beratus ribu mungkin orang yang udah dia muridkan. Luar biasa ya. Saya belum sampai di sana. Dan saya rindu kalau Tuhan masih percayakan, saya ingin terus memuridkan orang, melayani banyak jiwa, mengasihi satu dengan lain, saling berkunjung. Kalau bisa apalagi sepanjang kita masih hidup. Amin.
Amin. Kalau udah dipanggil Tuhan, ya sudah selesai lah. Tapi kalau saya masih punya napas, masih punya kekuatan, walaupun harus naik tangganya, tingginya luar biasa itu. Tinggi banget naik tangganya untuk naik busway. Tapi saya bersuka cita karena Tuhan. Amin. Jadi saudara juga harus punya semangat untuk melayani Tuhan. Amin. Dari 2025, ada yang akan kita kerjakan adalah sesuatu yang besar. Makanya saya butuh juga tim yang ditambah lagi jadi besar. Jadi siap-siap saudara, nanti saya akan undang beberapa pribadi untuk bertemu dengan saya untuk kita bicara untuk tahun depan. Tapi kalau kesediaan saudara bersedia, kita akan buat pertemuan yang besar untuk membicarakan sesuatu yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan di tahun-tahun ke depan. Amin. Puji Tuhan. Iman yang tak pernah gagal. Matius 11 ayat 20. Matius 17 ayat 20. Kita akan bersama-sama baca satu ayat ini. 1, 2, dan 3. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman, saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Amin, amin, amin. Saya yakin di antara kita semua yang hadir hari ini maupun yang di rumah, pasti kemungkinan besar belum pernah di dalam hidupnya memindahkan gunung. Atau mungkin ada yang pernah pindahkan gunung. Coba angkat tangan biar kita bisa belajar. Ada saudara? Kalau yang di rumah bisa bilang, saya Pak, kasih komentar. Nanti kita akan sama-sama coba tanya, gunung yang mana dipindahkan? Gunung Agung kah gitu? Gunung yang mana? Tapi yang luar biasa gini, waktu kita belajar firman ini, terus kalau belum ada orang pernah pindahkan gunung, pertanyaan sekarang adalah buat kita nih, ayat ini salah nggak? Haleluya. Amin. Kok kalau belum ada sampai hari ini orang memindahkan gunung, terus ayat ini kok ada? Kalau ayat ini benar, apa jangan-jangan kitanya yang kurang percaya? Amin. Kan kalau kita bilang, apa mungkin belum ada nih orang yang pindahkan gunung sampai hari ini? Berarti jangan-jangan ayatnya salah. Enggak, ayat firman Tuhan enggak salah. Ayat firman Tuhan benar. Maka kalau dia benar, saya yang salah mungkin. Kenapa enggak pindah-pindah tuh gunung? Haleluya. Saudara, kita akan belajar dari firman ini. Bahkan kita akan lihat nanti, kita akan belajar lebih fokus tentang satu sosok yang luar biasa yang bernama Abraham. Boleh slide-nya dimunculkan. Ini Abraham. Abraham itu disebut oleh Alkitab sebagai bapa orang beriman. Pegang tuh ya. Saya ulang lagi nih. Abraham itu disebut sebagai apa? Bapa orang beriman. Saya punya iman, saudara punya iman, tapi gak ditulis di Alkitab. Abraham ditulis, dibilang apa? Bapa orang beriman. Jadi kalau saudara bilang ngaku-ngaku punya iman, jangan terlalu sombong. Gak pernah ditulis sama Alkitab. Abraham ditulis. Amin. Tapi yang luar biasa nih nanti kita belajar. Ternyata Abraham yang ditulis sebagai bapa orang beriman pernah gagal. Amin. Abraham yang ditulis oleh firman Tuhan bapa orang beriman, imannya pernah gagal. Jadi kalau lihat dulu kanan kiri lah, ya kalau kita gagal, nyata wajar juga ya. Abraham aja pernah Slide berikutnya. Abraham dipanggil Tuhan untuk menerima janji Tuhan. Saudara perhatikan ini, saya tadi minta tolong Meta untuk buat. Saya nggak bisa buat yang garis gitu tuh. Abraham dipanggil Tuhan dan menerima janji Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 12, saudara catat saja. Kejadian pasal 12, pada waktu itu Abraham menerima janji Tuhan, dipanggil Tuhan dan terima janji Tuhan. Dan pada saat Abraham terima janji Tuhan, Abraham pada saat itu Alkitab tulis sudah berusia 75 tahun dan belum dikaruniai anak. Sampai akhirnya di pasal Kejadian 21, Abraham baru melihat dan mengalami janji itu digenapi.
Saya tulis di atas, dari pasal 12 sampai kepada pasal 21 ada rentang waktu yang luar biasa, yaitu selama berapa? 25 tahun. Mungkin ada di antara kita yang pernah alami mungkin mirip-mirip seperti Abraham. Pernah dijanjikan sesuatu, tapi baru digenapi hampir 25 tahun. Ada yang boleh angkat tangan? Saya udah terima janji nih Pak, tapi pendeta, saya ternyata baru terima janji itu ketika usia saya segini nih. Saya ukur waktunya hampir 25 tahun. Tapi saudara jangan coba-coba kalau sini yang belum nikah, bikin janji sama pasangan, bilang aku janji setia sampai mati. Pokoknya aku janjilah, aku akan nikahi kamu. You are married me. Wih, dilamar. Tapi digenapi 25 tahun. Kira-kira tuh amsyong nggak? Halo? Pasti ceweknya bilang, nih cowok stres kali, gila ya. Gua dilamar di depan banyak orang, sweet banget, sampai jadi rekaman viral di mana-mana, heboh. Tapi diwujudkan baru dinikahin 25 tahun. Nanti aja. Pas usia 24 tahun lagi. Ngapain mesti sekarang? Kira-kira tuh aneh gak? Aneh. Jadi sipir jangan buat ya. Pastikan kalau udah mau lamar berarti akan segera. Jangan sampai dia tunggu 25 tahun. Bahaya itu. Nanti dia akan bilang, walaupun nanti dia pindah ke orang lain, kita gak boleh sakit hati. Dia bilang, gue tunggu lu 25 tahun. Gila kali ya. Gue gak nikah-nikah. Nanti gue dibilang wanita gak laku. Atau kalau pria, ya kalau pria nggak mungkin dilamar lah ya sama wanita, nggak mungkin lah. Tapi lihat, kita akan belajar dari sini. Durasi yang luar biasa yang harus dialami oleh Abraham. Saya ulang dulu nih. Abraham dapat panggilan dari Tuhan, terima janji Tuhan, dan waktu Abraham terima janji Tuhan digenapi dalam hidup Abraham. Kurun waktunya dari Kejadian 12 sampai Kejadian 21, 25 tahun. Waktu terima janji Tuhan, Abraham usianya 75 tahun. Waktu dia alami penggenapan janji Tuhan, usianya 100 tahun. Maka 25 tahun Abraham menunggu janji Tuhan. Bukan waktu yang pendek, tapi waktu yang panjang. Pertanyaannya sekarang, apakah Abraham tahu waktu dia terima janji Tuhan, dia tahu bahwa durasi waktunya akan jadi 25 tahun? Halo? Kan kita sambil belajar nih. Abraham tahu nggak? Kalau Abraham tahu menunggu 25 tahun masih muda mungkin. Ini Abraham harus menunggu waktu yang Tuhan sesungguhnya. Pokoknya Tuhan sudah tetapkan janjinya pasti. Hanya kurun waktunya yang mungkin Abraham harus tunggu dalam kondisi yang mungkin tidak terlalu tahu dia sampai kapan dia terima penggenapan janji Tuhan. Saudara, munculkan slide berikutnya. Saya iseng aja nih kasih slide ini. Karena di jemaat ini nggak familiar sama ginian nih. Yang sering-sering terima voucher ini siapa angkat tangan? Saudara gini, waktu kita terima ini, nomor urut ini, kan menunggu dengan sesuatu yang batas ada waktunya, kita bisa tanggung biasanya, betul ya? Betul. Kita datang terima nomor antrian. Saya pernah tuh datang nomor terima antrian sampai lebih dari ini, 174. Wih, saya liatin semuanya, pas dengar nomor 44 di meja 3. Oh Tuhan Yesus, baru nomor 44. Saya 170. Masih menunggu. Tapi saya tunggu lagi 120. Semakin mendekat dengan nomor antrian saya. Jadi saya pikir kira-kira ya nggak lama lah, nggak sampai 20 menit nih. Kalau dengan cara gini nih 15 menit 20 menit nomor saya dipanggil. Saya tahu batas waktunya. Betul Pak, betul. Kan saudara yang pengalaman lah kan, juga kan pernah pengalaman ke rumah sakit kan. Tapi bayangkan gini ya, kita nggak dapat nomor antrian, tapi disuruh ngantri. Terus kita tanya, kira-kira saya kapan dipanggil yang? Udah Pak, tunggu aja, nanti dia akan dipanggil kok.
Tenang aja. Oh iya, tunggu. Mungkin dengan kesibukan kita, dengar musik atau apapun. Nggak serasa udah 1 jam. Kita datang lagi, kok nama saya nggak disebut, nggak dipanggil. Datang lagi, Pak, Bu, Mbak, nomor saya kok belum dipanggil ya? Udah tunggu aja, Pak. Nanti pasti dipanggil kok. Dan itu terus berulang. Waktunya berjalan terus. Kalau nunggu 1, 2, 3 jam, kira-kira saudara marah nggak? Mulai nih emosi, betul ya? Ini rumah sakit nih sebenarnya, gimana sih urutannya? Saya dipanggil kasih nanti, kira-kira gitu tuh. Siapa yang mau sabar tunggu dengan waktu yang nggak jelas? Betul kan? Saudara masih komplain, ini rumah sakit nggak benar nih, bikin status. Baru kali ini nih, saya menunggu dengan ketidakpastian. Dulu saya pikir cuma mau menikah aja tidak pasti. Ternyata sekarang pun tidak pasti. Saya tanya ulang-ulang, mereka bilang tunggu aja. Sampai kapan tunggu? Sampai malam, maghrib, sampai pagi lagi ketemu. Saya pun sebagai hamba Tuhan, pasti udah gak sabar. Pasti akan saya bilang, udahlah kalau gitu gak usah berobat. Saya pulang aja. Daripada saya mati di sini. Pak Yopi udah pernah alamin tuh. Menunggu gak jelas, akhirnya pulang. Amin. Saudara, menunggu itu adalah sesuatu persoalan yang sangat melelahkan. Apalagi kalau yang ditunggu, kita tidak pernah tahu batas waktunya. Sekarang kita kembali kepada peristiwa Abraham. Mungkin kita berpikir Abraham itu imannya kuat. Karena makanya Alkitab sebut Abraham adalah bapa orang beriman. Abraham itu setia menantikan janji Tuhan. Pastilah setialah. Bapak orang beriman. Ini Abraham ini pasti orang yang sabar. Bapak orang beriman. Pastilah Abraham tekun. Bapak orang beriman. Namun hal yang terjadi adalah waktu kita belajar bersama-sama tentang firman Tuhan, tentang Abraham, pada saat itu justru Abraham ragu sama janjinya Tuhan. Waktu dalam kurun tadi, dari pasal 12 sampai ke pasal 21, kurun waktu 25 tahun. Di tahun-tahun berikutnya Abraham ternyata ragu dengan janji Tuhan, sampai Tuhan harus ulang lagi, teguhkan lagi tentang janjinya yang sama. Kejadian 12 ayat 10 sampai 20, saudara catat saja di rumah. Saudara, maksud saya catat di sini, baca di rumah. Saya nggak akan bacakan itu ayatnya karena terlalu panjang. Kisahnya seperti ini. Dikatakan bahwa dalam pasal itu, tidak lama setelah Abraham terima panggilan dan janji Tuhan, dia lanjutkan perjalanannya. Dalam perjalanan itulah ternyata Abraham imannya diuji. Dan dalam perjalanan itulah ternyata imannya Abraham justru gagal. Karena di dalam kisah itu, catat baik-baik, nanti baca di rumah itu kisahnya. Di dalam cerita itu dikisahkan, waktu Firaun lihat kecantikan Sarah, dan Firaun bilang, saya mau ambil Sarah jadi istrinya. Maka dia tanya, Abraham, itu siapa? Abraham bilang, itu bukan istri saya. Tapi Abraham bilang itu adalah adiknya. Makanya Firaun ingin menikahi Sarah. Hal itu dilakukan oleh Abraham agar dirinya selamat. Cari selamat. Sarah dikorbankan. Gagal. Amin. Padahal baru saja Abraham terima janji Tuhan melalui Sarah lah istrinya, bahwa Abraham akan peroleh keturunan, dan melalui keturunan itu katanya seluruh bangsa akan diberkati. Tapi waktu Firaun tanya siapa perempuan itu, Abraham katakan bukan istrinya. Haleluya. Karena kita gitu ya, baru terima, baru semangat ibadah, ditanya Tuhan, baru lihat persoalan. Iya, apa iya ya saya bisa ya? Ragu lagi, nah gitu tuh.
Abraham dengan mudah merelakan Sarah untuk diambil oleh Firaun. Namun yang luar biasa dalam kisah itu, kalau saudara nanti baca di rumah, Tuhan intervensi di situ, ambil alih peristiwa itu. Luar biasanya Tuhan tuh. Iman Abraham boleh gagal, Tuhan gak pernah gagal. Amin. Iman Abraham boleh dalam perjalanan gagal, tapi Tuhan punya rencana tidak pernah gagal. Hingga Tuhan harus ambil intervensi itu. Hingga melalui Tuhanlah peristiwa itu tidak jadi. Ingat, bukan iman Abraham yang mengintervensi atau mencegah peristiwa itu. Seharusnya dia bisa. Tapi melainkan Tuhan yang mencegah peristiwa itu. Dan di dalam perjalanan berikutnya lagi, kita akan lihat ayatnya. Abraham ulangi kesalahan yang berikutnya. Imannya kembali gagal. Mari kita baca. Kejadian 20 ayat 1 sampai 2. Tadi dia bertemu dengan siapa? Fira. Sekarang coba perhatikan ayat ini. Baca sama-sama. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Gekem. Dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah, istrinya, dia saudaraku. Maka Abimelek Raja Gerar itu menyuruh mengambil Sarah. Haleluya. Tadi Raja Firaun mau ambil Sarah jadi istrinya. Tapi Tuhan intervensi. Agar apa? Karena janjinya gak boleh batal. Amin. Janjinya gak boleh batal. Kamu boleh gagal, tapi saya nggak mau gagal. Tapi Abraham ulangi lagi peristiwa yang sama. Raja Abimelek tanya, siapa wanita di sebelahmu Abraham? Abraham jawab, dia apa? Dia saudaraku. Namun kembali lagi Tuhan intervensi peristiwa itu. Tuhan kembali ulang lagi janji itu kepada Abraham. Dia teguhkan Abraham dengan janjinya. Dia teguhkan lagi dan ia ingati kepada Abraham tentang janjinya. Dan Tuhan harus berulang-ulang untuk terus mengingatkan tentang janjinya kepada Abraham. Sama dengan saya dan saudara. Betul. Kadang-kala waktu kita ibadah dengar firman, oh iya ya. Padahal itu janjinya mungkin waktu kita dengar firman hampir mirip dengan waktu yang tahun lalu atau 2 tahun lalu kita dengar. Tapi kadang-kala kenapa harus ada firman yang datang buat kita kembali? Ingatin lagi, iya nggak boleh ragu. Terus Tuhan bilang, lu sama ngapain ragu? Tuh kan? Udah sampai November kan? Kok kamu gak yakin sama aku? Amin. Saudara, Tuhan lakukan intervensi itu adalah untuk agar Abraham bisa percaya. Saudara, mungkin kita gak bisa dengar langsung janji Tuhan seperti Abraham yang pernah Abraham alami. Tatap muka. Tapi kita bisa dengar janji Tuhan melalui firman Tuhan yang datang buat kita. Amin. Kita bisa dengar dan terima janji Tuhan melalui siapa lagi? Melalui pesan dan suara Roh Kudus yang bicara di hati saya dan saudara. Mungkin kita gak punya pengalaman seperti banyak orang bisa jumpa Tuhan sekali lagi muka dengan muka. Naik turun surga, kita gak punya pengalaman lah seperti ada orang-orang. Tapi kita masih bisa dengar janji Tuhan melalui firman yang kita baca, melalui peran Roh Kudus yang bicara di hati saya dan saudara. Slide berikutnya. Dari kisah Abraham, kita mau belajar bahwa, baca sama-sama dengan saya, bukan tentang Abrahamnya yang hebat, tetapi tentang Tuhan yang tak pernah gagal. Amin. Ternyata bukan tentang saya loh hebat ini, yang katanya banyak pengalaman, enggak. Tapi tentang Tuhan yang tak pernah gagal. Iman kita mungkin kadang-kala suka goyah. Iman kita mungkin sulit untuk bisa percaya penuh sama Tuhan. Tetapi jika Tuhan sudah berjanji, jika Tuhan sudah bertindak, dan Tuhan sudah berkehendak di dalamnya, maka apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup saya dan saudara pasti terjadi. Amin. Karena dia Tuhan yang gak pernah gagal. Slide berikutnya. Waktu kita belajar beriman, kita bukan ingin mengintervensi Tuhan sesungguhnya, melainkan untuk mengarahkan hati saya dan saudara ini kepada Tuhan. Makanya kalau doanya, jangan selalu seperti doa mendikte kepada Tuhan.
Kenapa nggak hati kita aja arahkan sama Tuhan? Sembah aja Tuhan, ucapkan syukur sama Tuhan. Toh walaupun mungkin ada saat tertentu kita nggak minta apa yang menjadi keinginan hati kita, tapi waktu kita dekat dengan Tuhan, hati ini kita persembahkan sama Tuhan. Tuhan tahu sampai ke dalam hati kita. Dia tahu apa yang kamu perlukan. Dia tahu tentang kesusahanmu. Dia tahu kamu tuh lagi berjuang dengan sakit penyakitmu. Dia tahu. Dan sekali lagi dia nggak pernah gagal. Amin. Dia nggak pernah gagal. Dia tahu itu semua kisah hidup saya dan saudara. Tapi dia mau hati ini jangan coba intervensi yang di atas. Saya dan saudara siapa? Abraham aja bapak beriman ternyata selalu gagal. Dan Tuhan harus ikut campur tangan di dalamnya. Hati saudara dan saya harus laras, harus searah dengan apa yang Tuhan Yesus mau. Bahkan waktu kita percaya dan kita tidak terima itu, belum terima itu, tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Amin. Inilah iman yang sesungguhnya, bukan tentang apa yang kita terima. Kalaupun kita belum terima hari ini, kita tetap percaya Tuhan itu baik buat kita. Amin. Amin. Jangan saudara nanti melihat ada orang bisa terima, kok saya nggak terima, jangan-jangan saya salah beriman. Enggak. Bukan tentang apa yang kamu terima kata Tuhan, tapi tentang saya yang selalu mau datang kepadamu. Makanya datang, arahkan hati kita kepada Yesus. Slide berikutnya. Iman yang kokoh adalah mempercayai bahwa Tuhan selalu memberi yang terbaik dalam keadaan. Amin. Iman yang kokoh, enggak terlalu mudah goyang tumbang. Ketika kita betul-betul percaya bahwa Tuhan, Tuhan pasti beri yang terbaik lah. Hari ini mungkin dia belum beri. Kenapa ya? Kok belum jadi nih proyek? Loh kok masih gagal di sini? Berarti ada yang terbaik. Amin. Kenapa nih rezekiku kok tiba-tiba dipotong buat saya? Pasti ada yang terbaik. Amin. Pasti ada yang terbaik. Selalu ada yang terbaik. Karena dia selalu menyediakan yang terbaik buat saya dan saudara. Amin. Dia gak pernah sediakan sesuatu yang gak baik. Dia selalu tahu apa yang baik buat saya dan saudara. Tapi kenapa ya kesehatan saya kok begini terus? Gak sembuh tuh. Masih kontrol tuh ke rumah sakit. Tuhan bilang, tapi saya tetap buat hidupmu tetap jadi yang terbaik. Amin. Walaupun kamu Haryanto naik tangga itu susahnya luar biasa. Bahkan kadang saat tertentu orang harus datang menghampiri bilang, bisa Pak, bisa. Tapi tetap perbuatan Tuhan tetap yang terbaik. Amin. Amin. Karena dia tidak pernah gagal. Terkadang saudara yang membuat saya dan saudara itu menyerah jadi frustasi. Karena arah iman kita itu hanya mau kepada hasil yang kita dapati, yang peroleh. Waktu kita doa, kita beriman, terus kita fokusnya sama ke situ. Bukan lagi fokus kepada sumber yang sesungguhnya memberikan kita untuk bisa menerimanya. Kita tidak fokus kepada Tuhan, tapi fokus kepada diri kita. Sama seperti Abraham. Dia kembali fokus, lihat usianya berjalan. Semakin tua nih saya nih, semakin kusut nih. Tapi Sarah kalau dilihat orang, paras wajahnya tuh cantik sekali. Udahlah, biar aja lah dia tuh sama orang lain lah. Udah gak mungkin lah saya punya keturunan lah. Padahal tadi dibilang melalui Sarah lah ada lahir keturunan yang akan jadi berkat buat bangsa-bangsa. Melalui hidupmu lah kamu bisa diberkati. Bahkan bukan hidupmu aja diberkati, orang lain akan alami berkat besar. Keluargamu alami berkat besar. Melalui siapa? Hidupmu, kata Tuhan. Arahkan hatimu sama aku akan bentuk hidupmu. Jangan cuma lihat fokus, iya yang aku masih terima segini rupiahnya, nilainya cuma segini aja. Kadang-kala yang segini gak cukup Tuhan. Tapi Tuhan bilang, kenapa gak lihat aku? Kenapa gak lihat aku? Kita bisa bilang, kami percaya tahun depan 2025 kami punya berkat besar. Dan yang tiap hari kita lihat itu apa? Berkat yang besarnya. Sehingga waktu berkat yang besar yang kita pikir itu akan datang, tapi gak datang-datang. Maka kita akan berpikir gini, jangan-jangan mungkin iman saya yang salah, atau saya kurang beriman.
Padahal firman Tuhan tadi bilang, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi aja, bisa pindahin gunung. Nggak perlu besar. Asal percaya saja. Atau jangan-jangan Tuhan udah gak sayang lagi sama keluarga kami. Kenapa kami gak bisa pulih nih satu keluarga? Saudara, hari ini arahkan iman kita bukanlah kepada apa yang kita mau terima. Bukanlah kepada berkat-berkatnya. Tapi melainkan kepada sumber berkat yang tidak mungkin meninggalkan saudara-saudara. Dia Immanuel. Amin. Tema Natal kita tahun ini. Amin. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Kalipun mungkin sampai November belum ada yang kita terima, tapi dia tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Bilang sama sebelah, Yesus gak pernah tinggalkan kita. Jangan nyerah. Amin. Jangan nyerah. Dia gak pernah gagal. Janjinya pasti digenapi. Tunggu aja waktunya. Amin. Bahkan kalau kita mau jujur gitu, kita lebih sering mendasarkan iman kita kepada apa yang kita dapatkan. Waktu kita terima berkat ini, kita terima nominal ini, kita pikir inilah iman saya. Maka waktu yang ini nggak ada, maka kita pikir, alah, berarti bukan nih, salah nih. Nggak ada Tuhan nih, campur tangan di dalamnya. Karena apa? Sampai hari ini nggak ada nih. Padahal kalau ya dia nyanyi sama WL, yuk kita nyanyi suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Semua kita bisa sepakat nyanyi sama-sama. Dan percaya memang semua harusnya suka-suka Tuhan. Tapi dalam realita hidupnya, lebih sering kita yang suka-suka. Dari itu, betul apa betul? Mana lebih sering? Suka-sukanya Tuhan apa sukanya kita? Mau datang enggak? Mau doa enggak? Terserah, suka-suka saya. Mau nyembah Tuhan enggak? Mau bangun hubungan mes bareng Tuhan enggak, ya suka-suka saya lah. Padahal kita sepakat harusnya suka-sukanya Tuhan. Amin. Lah kalau Tuhan belum kasih sesuatu yang dia mau genapi, ya suka-suka dia lah. Amin. Suka-suka Tuhan. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan gak sayang lagi sama saudara. Kalau kita belum terima sesuatu yang banyak, justru jangan Tuhan sangat sayang sama kita. Karena Tuhan terlalu sayang sama saudara-saudara, sehingga kita belum terima sesuatu yang banyak itu. Tuhan tahu kita belum siap untuk terima itu. Maka dia siapkan dulu hati kita untuk terima itu. Sehingga waktu kita terima itu, yang besar, yang banyak itu, kita gak lupa. Amin. Kita gak lupa mengucap syukur, datang sama Tuhan, pergi aja. Terus Tuhan bilang, padahal yang saya tahu kan ada 10. Pernah dengar ceritanya kan? Ada 10. Kemana? Kenapa cuma yang datang ini? Kenapa yang cuma yang ini kembali lagi datang sama aku, berdoa, mengucap syukur, menyembah aku? Yang mana yang lain yang banyak itu? Kan berkatnya sama aku berikan. Mujizatnya besar. Sembuh. Kemana? Tuhan udah tolong kita, kadang-kala kita lupa. Kalau Tuhan bilang, kalau sekarang waktunya belum, karena saya belum bisa percaya. Tenang, saya akan bisa percaya, kasih kepercayaan kalau waktunya. Amin. Percayalah, Tuhan akan berkati kita. Tuhan tahu waktu di mana kita siap untuk menerima semuanya. Slide berikutnya. Baca sama-sama. Bapa yang baik tidak akan memberikan semuanya kepada anaknya. Tetapi Bapa yang baik. Amin. Siapa yang di sini punya anak, pasti tahu untuk memberikan apa yang baik buat anaknya. Amin. Nggak mungkin sembarangan, betul ya? Nggak mungkin lah. Usia anak masih 5 tahun, lari aja nggak seimbang. Terus saudara bilang karena saudara orang yang melimpah gitu, terus sangat sayang sama anak satu-satunya. Ma, besok kita beliin dia motor ya. Motor apa Pak? RS King. Nyampe juga belum kakinya. Kan nggak mungkin, betul nggak? Udah stres kita. Karena dia Bapa yang baik, dia tahu kapan waktunya kita berikan yang ini, kapan waktunya kita berikan yang ini. Amin. Karena kita tahu betul belum waktunya dia, belum bisa dia punya tanggung jawab. Ada waktunya semua. Amin. Itu Bapa yang baik.
baik. Yesus itu Bapa yang baik. Maka kemarin saya diteguhkan lagi sama Tuhan dalam seminar itu. Jangan pernah lihat apa yang kamu mau terima. Jangan fokus tentang gedung gereja. Jangan fokus tentang besarnya apa tempat kamu melayani. Tapi fokuslah kepada jiwa-jiwa yang kamu melayani. Masih ada banyak orang yang belum dengar firman. Masih ada banyak keluarga yang perlu dibaharui dan dipulihkan. Cari mereka, bawa mereka ke dalam aku. Amin. Ada waktu Tuhan bisa percayakan segala sesuatunya di tempat ini. Tapi yang terpenting, cari jiwa sebanyak-banyaknya, muridkan mereka, bawa mereka kepada Kristus, bangun generasi ini berikutnya. Tuhan bilang jangan bertahan di generasi yang ini. Generasi ini nanti ya kalau bertahan 5 tahun, 10 tahun, terus nanti kalau udah selesai lah ini. Enggak, kata Tuhan, harus lanjut pekerjaan Tuhan. Maka saya mungkin nanti tahun 2025 akan bangun sesuatu yang lebih speednya akan kencang tentang generasi selanjutnya. Bersama pastinya dengan tim yang nanti akan bekerja bersama. Kita harus menangkan banyak generasi-generasi yang muda, yang kecil. Mungkin mereka yang masih dari bayi sampai tunas remaja, anak-anak yang sudah mulai dewasa. Kita harus rebut datang ke dalam hadirat Tuhan. Amin. Kita harus bawa mereka. Karena mereka harus dengar firman Tuhan. Slide terakhir buat kita. Iman yang sesungguhnya adalah iman yang tidak kehilangan Tuhan apapun yang terjadi. Amin. Amin. Apapun yang terjadi, amin, aku tetap beriman. Amin. Apapun yang aku alami, mau sakit, mau lagi susah, sekarang ada persoalan tiba-tiba datang, aku tetap hadapi. Dan aku tetap beriman kepada Yesus. Hanya Dia yang aku percaya. Kita tidak akan kehilangan Tuhan sekalipun kita belum menerima apa yang kita inginkan. Waktu kita sembuh, kita pegang Tuhan. Walaupun mungkin kita belum sembuh hari ini, kita pun tetap pegang Tuhan. Amin. Waktu nanti kita terima berkat hari ini, atau mungkin sebelum tutup tahun ini, tiba-tiba saudara terima berkat yang luar biasa. Puji Tuhan. Tapi kalaupun nanti sampai Desember, berkatnya belum kunjung datang. Tapi Tuhan akan, saudara harus bilang tetap, Tuhan, aku tetap pegang Tuhan. Karena hanya Tuhan yang nanti akan tidak pernah juga meninggalkan saya di tahun-tahun ke depan. Amin. Karena yang lain akan bisa tinggalkan saya. Kekayaan, orang yang mengasihi kita pun suatu saat bisa tinggalkan kita. Hanya Yesus yang tidak pernah bisa meninggalkan saya dan saudara. Saudara, hari ini kita belajar. Di perjalanan hidup kita ini, iman kita bisa saja gagal. Kadang-kadang mungkin kita jadi lelah untuk bisa percaya. Tuhan, kami udah doa loh. Udah sungguh-sungguh coba doa. Tapi kok belum ketemu jawabannya. Tapi kalau Tuhan mau kasih, Dia akan berikan itu. Percayalah. Amin. Karena Dia Bapa yang baik. Bapa yang pasti memberikan yang terbaik buat saya dan saudara. Dan karena Dia Tuhan yang tidak pernah gagal. Amin. Iman saya mungkin saja gagal. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah gagal. Rencana kita bisa saja gagal. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah gagal. Amin. Keinginan kita kayaknya gagal nih. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah gagal. Amin. Dia selalu hadir membuat sesuatu yang baik. Karena janjinya waktu Dia janji, mungkin masih kurun waktu yang kita anggap sudah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Tuhan bilang, nantikan terus. Aku yang berjanji, aku yang menggenapi, kata Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini jadi doa kita bersama-sama. Apapun yang terjadi. Terima kasih.
pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Sekali lagi, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini Tuhan, hidupku ini tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, jalan lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan, janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, oh, dan sembuhkan. Kau bersabda Tuhan, ya Yesus, selamatkan. Tiada yang mustahil, oh, bagimu Yesus, ku percaya pada. Kau berfirman Tuhan, ya Yesus, sembuhkan. Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil, bagimu, ya Yesus, ku percaya pada. Kau berfirman, amin. Kau berfirman, ya Tuhan, dan sembuhkan. Terima kasih Yesus, haleluya. Tiada yang mustahil, bagimu, Yesus, ku percaya pada. Saudara kasih Tuhan, teruslah percaya kepada janji ya Tuhan. Apa yang Tuhan pernah janjikan dalam hidup saya dan saudara, peganglah itu kuat-kuat, peganglah itu dengan teguh, jangan pernah lepaskan itu. Yakinlah apa yang Tuhan janjikan bukanlah janji yang tidak bisa Dia genapi, janji yang pasti Dia genapi. Kalau Dia pernah berjanji, katakan, engkau sudah sembuh, jalan aja terus. Engkau tuh gak akan sulit, jalan aja terus. Engkau akan terima berkat-Ku, jalan aja terus. Engkau akan terima mujizat-Ku, jalan aja terus. Engkau bilang, jalan aja terus. Sampai kau nanti di mana kau akan melihat di perjalananmu, janji-Ku digenapi, janji-Ku digenapi. Tanganmu sama Yesus hari ini, Tuhan, kalau mungkin aku ragu hari-hari ini, ampuni aku. Aku kadangkala cuma fokus pada hasil yang aku akan peroleh, tanpa melihat bahwa kasih-Mu begitu besar buat aku, kebaikan-Mu yang tidak bisa aku balas. Engkau begitu mengasihi hidupku, Engkau begitu memberkati hidupku, Engkau menjamin hidupku dengan baik, Engkau selamatkan aku dengan keluargaku, Engkau berkati setiap rumah tangga. Terima kasih Yesus. Ampuni kami ya Bapa. Kadangkala kami ragu, kadangkala kami jadi lelah untuk bisa percaya. Tuhan bilang kami lebih baik tahun ini. Mana buktinya? Kami sepertinya, apa kami kurang iman kepada Yesus? Apa kami nggak disayang lagi sama Tuhan? Apa mungkin Yesus nggak bisa lakukan mujizatnya buat kami? Datanglah sore hari ini kepada Yesus. Angkat tanganmu kepada Yesus hari ini dengan iman percaya, dan katakan mungkin sama seperti Abraham yang harus diulang-ulang janjinya. Yang Tuhan Yesus, janji yang pernah Kau katakan kepadaku di dalam hatiku, Roh Kudus, aku mau pegang itu teguh. Aku gak mau lepaskan itu, karena Kau yang berjanji, Kau yang berfirman buat aku. Aku akan pegang itu sampai kapanpun. Aku akan terus hidup mengarahkan hatiku kepada-Mu Yesus. Gak ada yang perkara yang lain yang ku cari selain menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu Yesus, mencari wajah-Mu. Selama-lamanya Engkau Yesus yang kami sembah, selama-lamanya
namanya Engkau Yesus yang kami tinggikan. Kami gak fokus dengan apa yang harus kami terima hari ini, tapi kami fokus kepada Engkau Yesus, sumber segala-galanya yang sanggup melakukan segala perkara, jauh melebihi apa yang kami pikirkan. Angkat sekali lagi tanganmu dua-dua, naikkan pujian ini, rap saja. Kau berfirman dengan iman. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, amin, dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Amin. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Sungguh kami percaya kepadamu Tuhan. Engkau yang sudah memberkati kami Allah. Firman-Mu sudah menerangi kembali hati kami Allah. Kami gak mau bimbang Allah. Kami tidak mau ragu Tuhan. Kami mau percaya sungguh kepadamu ya Tuhan. Bahwa firman Allah adalah ya dan amin. Apa yang sudah Engkau janjikan Tuhan, kami terima pada sore hari ini Tuhan. Kami memiliki keluarga yang diberkati Tuhan. Kami memiliki pekerjaan yang diberkati Tuhan. Bahkan kami memiliki pelayanan yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Kami percaya janji-Mu tidak pernah gagal Allah. Kalau kami hari-hari ini ragu Tuhan, firman-Mu menguatkan kami. Firman-Mu kembali meneguhkan kami. Hingga saat kami keluar dari tempat ini Allah, kami teguh berjalan Allah. Engkau senantiasa Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Berkati terus hamba-Mu, gembala sidang kami Tuhan, yang sudah melayani kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau terus tambahkan hikmat marifat-Mu Allah. Beri dia kekuatan, beri dia kesehatan Allah. Segala sakit penyakitnya Tuhan yang sembuhkan di dalam nama Yesus. Mampukan dia terus melayani Engkau Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan bawa milik-Mu Tuhan. Kami bawa persembahan kami kepadamu Allah, ataupun ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau berkati setiap tangan-tangan umat-umat-Mu Bapa, yang memberi dengan penuh ucapan syukur. Seperti firman-Mu yang katakan, yang menabur banyak akan menuai banyak. Kami percaya Tuhan, kami menabur karena kami mencintai Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Kita akan dengarkan pengumuman terlebih dulu sebelum kita akan memberikan persembahan. Pengumuman yang pertama, kita akan ibadah doa Rabu pada tanggal 20 November kali ini bertempat di rumah Ibu Mary di Tower E4 lantai 10 nomor 17. Pelayan Tuhan Ibu Yulia WL-nya, doanya Ibu Meli, nanti firman Tuhan Bapak Gembala. Lalu di pertengahan minggu, di hari Kamis terakhir makan, kita akan lanjut berpuasa. Bapak Ibu mau melatih diri berpuasa ya. Kita harus melatih diri kita biar kita semakin mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Puasa mulai di Kamis malam setelah makan dan buka di pukul 4 sore di hari Jumat. Pengumuman berikutnya dalam ibadah raya minggu depan, kita akan kembali berkumpul di tempat ini. Dimulai dari pukul 16, pukul 4 sore, disertai juga dengan sekolah minggu. Ya, dengan WL Bapak Yopi, singernya Saudari Adit. Ada kolektan Ibu Eli, ada Aser Ibu Mary,
ada LCD Delova dan multimedia Bapak Hendro. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk kita melayani Tuhan. Amin. Kita akan memberi persembahan yang terbaik. Kita naikkan pujian kita. Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup. Amin. Dulu, sekarang, selamanya. Mari kita bangkit berdiri. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dulu, sekarang, selamanya, kuasanya tak berubah. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mengakhiri doa pada ibadah kita pada sore hari ini, kita mau mendukung doa buat Ibu Krista yang masih dalam keadaan sakit ya. Lalu Ibu Nita yang juga dalam keadaan sakit, dia ada benjolan. Kita dukung Ibu Nita di dalam doa. Kalaupun nanti dia akan ada rujuk ke rumah sakit, biarlah Tuhan beri yang terbaik, dokter yang terbaik. Amin. Mungkin juga ada di antara kita yang kurang sehat, kita mau berdoa. Amin. Nanti juga di akhir kita mau berdoa buat keluarga Bapak dan Ibu Caka ya, yang tanggal 13 kemarin beranniversary, kita mau berdoa buat mereka. Amin. Bapak Ibu mau mendoakan mereka? Ayo kita naikkan pujian kita. Tuhan ku percaya. Amin. Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Amin. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Amin. Bapak Ibu yang membutuhkan doa, angkat tangannya. Tuhan ku percaya, Engkau melihat setiap tangan-tangan umat-umat-Mu Allah. Mereka membutuhkan lawatan-Mu, mereka membutuhkan jawaban-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau menjawab mereka, Engkau turun tangan menolong mereka. Karena saat kami angkat tangan, kuasa-Mu turun atas kami. Oh yes Lord. Sekali lagi kita katakan, Tuhan ku percaya. Amin. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Kuasa-Mu sempurna. Kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Kuasa-Mu bekerja. Katakan, saat ku berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja Tuhan. Sekali lagi,
Krista. Tuhan lawat, Tuhan Yesus sembuhkan di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilurmu segala sakit penyakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan beri kesegaran yang baru. Amin. Tuhan beri kesehatan yang luar biasa kembali terjadi atas kehidupan Ibu Krista, hingga dia boleh kembali Tuhan tetap ada di dalam setiap rencana yang sudah Tuhan buat, kembali bekerja, Amin. bahkan kembali bisa beribadah dan melayani Tuhan. Amin. Arya juga Engkau tetap memberkati dimanapun dia berada. Amin. Berkati keluarga ini Tuhan, kasih setia Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami berdoa buat Ibu Nita, Tuhan juga lawat hari ini dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, ya Tuhan izinkan harus operasi, biarlah semua karena kehendak Tuhan. Jangan izinkan Tuhan jika bukan menjadi kehendak dan rencana-Mu. Biarlah Ibu Nita bisa alami mujizat-Mu yang luar biasa terjadi atas hidupnya Yesus. Di dalam nama Yesus. Amin. Yesus. Kami berdoa juga buat Ian Tuhan. Oh, Yesus. Kami tetap percaya Yesus, kuasa-Mu bekerja atas hidupannya Bapa. Apapun yang dia sedang lewati hari-hari ini, dalam sinar-sinar yang dia hadapi, terapi yang dia hadapi Tuhan, Tuhan Yesus, kami terlalu yakin percaya pemulihan yang Tuhan Yesus kerjakan itu jauh lebih sempurna terjadi di hidupnya. Izinkan dia bisa melayani Engkau Tuhan. Izinkan dia kembali bisa beraktivitas seperti yang sudah Tuhan rencanakan dalam hidupnya. Berkati dia dengan mamanya Tuhan, bersama dengan temannya, bapak, sahabatnya, di mana mereka ada di rumah singgah Tuhan. Beri mereka tetap sukacita, damai sejahtera dari Tuhan mengalir atas kehidupan mereka. Buat jemaat-Mu yang hadir Tuhan hari ini juga, mungkin ada kesusahan yang sedang dialami, Tuhan biarlah mereka tetap berharap kepada Engkau Yesus. Tetap percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menolong pekerjaan, menolong usaha, menolong anak-anak kami, menolong cucu-cucu kami, memberkati setiap apa yang kami lakukan. Tuhan jagai bisnis kami, usaha kami. Kalau kami berinvestasi apapun, dimanapun kami taruh nilai investasi yang kami buat, biarlah semua itu jadi berkat di dalam tangan Tuhan. Hingga kami akan lihat ada banyak hasil-hasil yang sungguhnya Tuhan sendiri yang bekerja di dalamnya. Terima kasih Yesus. Jagai anak-anak kami, jauhkan mereka dari pergaulan yang buruk. Kami tahu Tuhan, anak-anak kami hidup di dalam generasi sosial media. Mereka mudah sekali melihat hal yang tidak bisa dibatasi. Tapi biarlah perlindungan Tuhan, pasukan malaikat mengelilingi anak-anak kami. Mereka tetap ada di dalam kuasa-Mu Tuhan Yesus. Mereka tetap jadi anak-anak yang baik, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang cintakan Tuhan, anak-anak menghormati orang tua. Terima kasih Yesus, perlindungan-Mu sempurna buat anak-anak kami. Sepanjang minggu ke depan, apa yang kami kerjakan dan lakukan, pekerjaan, usaha, sebagai ibu rumah tangga sekalipun, sebagai pelayan Tuhan, pendoa, sebagai hamba Tuhan, biarlah terus kami boleh kerjakan semuanya sepanjang minggu ke depan dengan penyertaan dan berkat Tuhan. Sertai kami Yesus. Begitu tentu kami akan berjumpa dengan orang-orang, kami bertemu dengan orang-orang lain untuk membuat kesepakatan bekerja sama. Tuhan, Engkau hadir di sana. Berikan kami hikmat-Mu ya Tuhan. Berikan kami damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami pulang dari tempat ini, Kau tuntun kami, langkah kami Tuhan, tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat, dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sekarang jemaat yang kasih Tuhan, pulanglah, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, percayalah, Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Dan yakinlah Tuhan telah sediakan hari depan yang penuh dengan harapan. Terimalah hikmat, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera dan penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai setiap langkah hidup saya dan saudara mulai sore hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur, kita naikkan pujian ini, ku nyanyikan haleluya. Ku nyanyikan haleluya, sungguh ajaib perbuatan-Mu. Ku nyanyikan haleluya, sungguh besar perbuatan-Mu. Sungguh ajaib Tuhan, sungguh
Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Ku bersyukur padamu